Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal Olimpiade Kimia On-MIPA tahun 2019, subbidang Kimia Fisik. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Konstanta laju, suatu reaksi hipotetik 2A menjadi P plus Q diberikan pada tabel berikut. Pada temperatur ada konstanta laju. Pertanyaannya ada 4, A, B, C, D. Yang A, tentukan orde reaksi tersebut. Yang B, tuliskan persamaan laju reaksi tersebut. Yang C, tentukan energi pengaktifan atau EA atau energi aktivasi reaksi tersebut. Yang D, hitung tetapan Arrhenius untuk reaksi tersebut. Baik, mari kita mulai dengan yang A. Oke, sebenarnya kalau teman-teman jeli gitu ya, untuk yang A ini dengan melihat tanpa menghitung kita bisa menentukan bahwa orde reaksinya adalah orde 1. Loh, kok bisa? Dari mana dapatnya? Nah, di sini saya melihat pada konstanta lajunya. Dia memiliki satuan S pangkat minus 1. Karakteristik reaksi orde 1 itu K-nya memiliki satuan S pangkat min 1. Pokoknya satuan waktu pangkat min 1 atau seper satuan waktu, begitu ya. Oke, mari kita buktikan saja dari mana orde 1 ini berasal, gitu ya. Secara umum, hukum laju dituliskan sebagai R sama dengan K dikali konsentrasi reaktan. Dalam hal ini konsentrasi A ya, karena reaktannya A. Pangkat orde itu ya kita misalkan N aja ya. R itu laju, satuannya adalah M per S. Kemudian K itu konstanta laju, kita nggak tahu satuannya apa. Kemudian A ini adalah konsentrasi atau molaritas dari reaktan. Sementara N itu sendiri adalah orde. Kalau misalkan kita mau mencari satuan dari K, kita kan bisa ubah ya rumus ini menjadi K sama dengan R per A pangkat N. Nah, misal N sama dengan 0, berarti dia orde 0. Maka satuan K akan sama dengan satuannya R pangkat R per A pangkat 0. Nah, A pangkat 0 kan 1 kan? R per 1, ini sama aja R. R tadi satuannya adalah M per S. Sehingga kalau dia orde 0, maka K akan memiliki satuan M per S. Atau bisa dituliskan M kali S pangkat min 1. Itu kalau ordenya 0. Kalau misal ordenya adalah orde 1, ordenya sama dengan 1 atau N sama dengan 1, begitu ya, maka K itu akan sama dengan R per A pangkat 1. Nah, kalau misalkan ini kita masukkan satuannya, berarti satuan dari K itu akan sama dengan satuannya R, yaitu M per S per M. Ini ya. Nah, M per S per M ini bisa kita sederhanakan ya. M kali S min 1 M. Ini dicoret nih, M, M. Sehingga sisanya satuannya adalah S pangkat min 1. Nah, sama bukan? Nah, kita lanjutin ya, coba ya. Kita lanjutkan. Kalau misalkan ordenya adalah orde 2, nanti kamu bisa coba sendiri untuk orde 3 dan seterusnya. N sama dengan 2, satuan K-nya bagaimana? Nah, kita tuliskan dulu. K sama dengan R per A pangkat 2, gini kan. Satuannya K itu akan sama dengan satuannya R, M per S, per A kuadrat, satuannya akan M. Nah, ada kuadratnya begini ya. Ini bisa kita sederhanakan seperti yang tadi, M pangkat M kali S pangkat min 1, M pangkat 2. Ini bisa kita coret nih M-nya. Seret, seret, sisa 1 M-nya ya. Sehingga satuannya sama aja S pangkat min 1 per M, atau kita ubah menjadi M pangkat min 1 dikali S pangkat min 1. Ini kalau orde 2. So, dari satuan K, konstanta laju, S pangkat min 1, kita bisa simpulkan bahwa reaksi ini adalah orde 1. Selesai. Sekarang kita lanjutkan buat yang B. Ya, sekalian aja di sini ya. Yang B, ya, sini aja. Karena kita sudah tahu ordenya adalah orde 1, maka berdasarkan bentuk umum dari hukum laju yang sudah kita tulis di sini sebenarnya ya, R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat N, maka N-nya sama dengan 1 ya kan, dengan N sama dengan 1, maka persamaan laju reaksinya adalah R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 1. Nih jadinya.
Oke, jawaban A dan B kita sudah dapatkan. Kita lanjutkan untuk yang C ya. Untuk yang C, tentukan energi pengaktifan EA dari reaksi tersebut. Baik, di sini tabelnya adalah tabel versus konstanta laju ya. Atau dengan kata lain kita bisa bilang bahwa konstanta laju atau K itu dipengaruhi oleh suhu. Nah, ini bisa dideskripsikan secara matematis dengan yang kita sebut sebagai persamaan Arrhenius. Bentuk persamaannya adalah seperti ini. K itu sama aja A dikali eksponen pangkat EA per R kali T. Di mana K ini konstanta laju, A ini adalah konstanta Arrhenius, EA adalah energi aktivasi atau energi pengaktifan. Bisa satunya bisa Joule per mol. R ini adalah konstanta gas ideal, kita bisa pakai 8,314 Joule per mol Kelvin. T ini adalah suhu atau temperatur dalam Kelvin ya. Nah, bentuk persamaan ini bisa kita ubah menjadi bentuk logaritma natural atau len ya. Ini kedua harus dilenkan, kita akan dapat persamaan len K akan sama dengan minus EA per RT plus len A. Ini jadinya persamaan linear ya. Ini kalau dalam matematika kita bisa bilang bahwa len K itu adalah Y-nya, kemudian minus EA per R ini adalah gradiennya, kemudian sepertinya ini adalah X-nya, nah ini adalah intercept-nya atau C-nya. Jadi bisa kita tulis Y sama dengan MX plus C, M kali X ya ini ya. Dimana Y ini adalah len K, M-nya adalah minus EA per R, habis itu X-nya adalah seperti dan C-nya adalah len A. Nah, untuk menentukan berapa gradiennya, kemudian berapa C-nya, kan gradiennya ada EA-nya ya, jadi kita cari dulu gradiennya. Kita perlu membuat grafik Y versus X, atau dalam hal ini adalah len K versus seperti T. Kita akan pakai, kalau di video ini saya akan bahasnya menggunakan Microsoft Excel ya. Kita menuju ke Excel. Oke, ini dia. Data suhu sudah saya ubah jadi Kelvin ya satuannya. Sekarang kita hitung dulu len K dan sepertinya. Nah, kalau pakai Excel enak ya. Kita bisa langsung hitung satu aja dengan masukin rumus. Kita tarik ke bawah, ketemu semua. Oke. Baik, nah dalam hal ini nanti jadi Y, ini jadi X ya. Jadi len K-nya nanti disumbu Y, sepertinya disumbu X. Mari kita buat dulu grafiknya. Terlihat ya bentuk grafiknya ya. Nah, kalau di Excel enak, kita untuk mencari gradien dan intercept-nya kita bisa langsung klik kanan, add trend line, pilih yang linear, display equation sama display R-square. R-square boleh di display, boleh enggak sih, bebas ya. Nah, ini persamaannya. Kalau R kuadrat sama dengan 1 ini berarti sangat linear ya. Yang namanya aja tadi dibilang di soal adalah data hipotetik. Berarti udah dipasing gitu kan. Biar lebih jelas ya, kita perbesar aja. Kita udah dapat gradiennya, minus 2408,4. Kita dapat interceptnya 9,0088. Kita kembali ke soal ya. Baik. Tadi dari perhitungan Excel kita sudah memperoleh bahwa nilai dari gradiennya atau M-nya itu adalah min 2408,4. Sementara untuk intercept-nya yaitu C ini adalah 9,0088. M-nya kan sama aja minus EA per R. Kita masukin aja. Minus EA per R sama dengan min 2408,4. Jadi EA per R-nya sendiri itu adalah 2408,4. Dengan R, ingat R 8,314, maka kita akan bisa menghitung EA-nya. Ini akan sama dengan 2408,4 dikali R. R-nya sendiri adalah 8,314. Jadi kita bisa dapetin nilai EA adalah 20023,4 Joule per mol. Nah, ini EA-nya udah kita dapat ya. Ini adalah jawaban dari nomor C. Nah,
Untuk yang nomor D, nah kebetulan nomor D ini yang dicari adalah tetapan Arrhenius atau A. Nah, di sini kita sudah dapat nilai C. C itu apa? Lihat, C itu adalah ln dari A. Jadi kalau misalnya kita ganti C-nya ini adalah ln A sama dengan 9,0088, maka A-nya itu sendiri adalah E pangkat 9,0088. Sehingga A-nya adalah 8174,7. Satuan A itu sama dengan satuan K. Jadi satuan K second pangkat min 1. Jadi kita sudah dapat jawaban poin D, kita juga sudah dapat jawaban poin C. Selesai sudah C dan D. Oke, segitu saja untuk video kali ini. Thank you buat yang udah nonton. Sekian dari saya. See you in the next video.